pada sesi 9 kita akan mempelajari mengenai multithreading programming part 2. Sebelum kita belajar mengimplementasi multithreading pada Java, mari kita review kembali bagaimana sequential run bekerja pada programming. Pertama, kita memiliki kelas runnable example, dan di sini ada void main. Nah, di sini adalah jumlah loop yang akan dijalankan. Setelah itu, akan di-print sequential run, dan dipanggil fungsi sequential run, di mana jumlah loop yang di-set akan dilempar ke fungsi sequential run. Di fungsi sequential run, di sini dapat lihat parameternya adalah integer n, dan n ini dipakai untuk memanggil fungsi for. Ini adalah nested loop, di mana ini adalah loop pertama dan ini adalah loop kedua. Jadi akan ada 5 kali run dan print 3 kali run. Kenapa 3 kali? Karena n-nya 3, dan 5 kali print, karena mulai dari 1 sampai dengan 5. Setelah itu akan dijalankan, number akan mengambil j, yaitu number yang ada di dalam, di loop inner loop, dan kita akan mengambil i sebagai loop yang di luar. Setelah itu kita coba jalankan saja. Dapat dilihat bahwa ini adalah i dan berjalan secara sequential. Loop 0 akan menjalankan 1, 2, 3, 4, 5. Loop 1 akan menjalankan 1, 2, 3, 4, 5. Dan loop 2 akan menjalankan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat dilihat bahwa semuanya running secara sequential. Sekarang, mari kita coba other program yang sama, tapi dengan menggunakan multithreading processing. Sama seperti awal, kita harus memiliki kelas yang mengimplement interface runnable. Setelah itu, kita buat objeknya dengan cara runnable, yaitu nama interface-nya, nama objek, dan runnable example adalah kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya, kita bisa untuk memanggil multithreading dengan cara memanggil fungsi start. Kita print terlebih dahulu multithreading untuk membedakan yang mana sequential, yang mana multithreading. Lalu, sama seperti sequential run, di sini akan diciptakan 3 thread. Jadi, bedanya adalah kalau di sequential run itu ada 3 loop, sedangkan di multithreading kita akan menciptakan 3 thread yang berjalan secara paralel dan tidak sequential seperti ini. Nah, setelah threadnya dibuat, maka kita panggil fungsi .start. Pada saat .start dipanggil, ini akan menjalankan fungsi run. Nah, yang mana fungsi run? Yaitu adalah ini, public void run. Di dalam public void run, lalu kita memprint angka 1 sampai 5, sama seperti yang ada di sequential run. Jadi, ini akan menciptakan 3 thread. Lalu di sini akan 5 kali print, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan ini akan menciptakan thread 0, thread 1, dan thread 2. Kita juga bisa mengambil parameter dari thread dengan cara memanggil nama objeknya, thread, lalu current thread.getName, sehingga kita bisa mendapatkan nama dari thread tersebut untuk membedakan thread mana yang berjalan. Mari sekarang kita coba run. Nah, di bagian atas ada sequential run, sedangkan di bagian bawah ada multithreading. Mari kita lihat perbedaannya. Pada sequential run, dapat dilihat bahwa loop 0 akan berjalan sampai selesai, loop 1 berjalan sampai selesai, dan loop 2 akan berjalan sampai selesai. Dan nomornya pun pasti terurut, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1, 2, 3, 4, 5. Pada threading, karena sifatnya berjalan paralel, maka pada saat thread ini dibuat dan dijalankan, ternyata thread 2 terlebih dahulu yang berjalan. Ada 3 thread, 0, 1, 2. Ternyata malah thread yang terakhir yang dipanggil yang berjalan duluan. Lalu, dia memprint angka 1.
Nah, di thread 0, dia memprint angka 1. Setelah itu, thread 2 memprint angka 2, thread 1 memprint angka 1, thread akhirnya thread 1 muncul dengan angka 1 ya. Lalu thread 2 muncul angka 3 dan seterusnya. Nah, jadi walaupun sifatnya seperti berantakan, tapi sebenarnya masing-masing thread berjalan secara 1, 2, 3, 4, 5, tapi secara bergantian. Jadi, thread 2 pasti tidak akan memprint 3, pasti ngeprint 2 terlebih dahulu, baru 3, baru 5, baru 4, dan baru 5. Sama seperti 0 akan berjalan 1, lalu 2, lalu 3, 4, 5, seperti ini. Nah, thread ini akan berjalan secara bergantian. Begitulah cara multithreading bekerja.